Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang aku gadis sukses dan kaya raya, dihina dan ditertawakan karena nikahi pria tua. Beberapa saat kemudian, kubuat mereka menyesali perkataan mereka sendiri. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku gadis sukses dan kaya raya, dihina dan ditertawakan karena nikahi pria tua. Beberapa saat kemudian, kubuat mereka menyesali perkataan mereka sendiri. Namaku Alinda, aku lahir dari keluarga yang berkecukupan, dikelilingi kehangatan dan kasih sayang yang melimpah. Aku tumbuh di sebuah rumah kecil yang nyaman, dengan halaman depan penuh bunga-bunga yang ditanam oleh ibuku. Ayahku adalah pria pekerja keras yang selalu memastikan kami memiliki segalanya, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat kami merasa aman dan bahagia. Setiap pagi aku terbangun oleh aroma kopi ayah dan suara lembut ibu yang membangunkanku untuk bersiap ke sekolah. Hari-hariku diisi dengan tawa dan cerita, sebuah kehidupan yang kala itu aku pikir akan berlangsung selamanya. Namun ternyata kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Kehidupan indah itu musnah begitu cepat. Hari itu masih terpatri jelas dalam ingatanku, sebuah telepon yang mengubah segalanya. Ayah dan ibuku mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan pulang dari sebuah acara keluarga. Mobil mereka tergelincir di jalanan licin akibat hujan, menghantam pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dalam sekejap aku kehilangan segalanya. Di usia yang masih terlalu muda untuk memahami arti kehilangan, aku menemukan diriku terjebak dalam pusaran kesedihan yang tak terungkapkan. Rumah kami dijual untuk melunasi hutang-hutang yang aku baru tahu ayah miliki. Tidak ada sanak saudara yang mau merawatku. Mereka semua memiliki alasan masing-masing. Dari kesulitan finansial hingga ketidakpedulian. Aku menjadi yatim piatu di usia yang bahkan belum bisa merangkai mimpi dengan jelas. Dunia yang sebelumnya terasa hangat dan aman berubah menjadi dingin dan tak bersahabat. Aku terlempar ke jalanan kota besar, tempat di mana aku harus memulai hidup baru yang jauh dari kata layak. Hari-hari penuh dengan perjuangan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Trotoar menjadi tempat tidurku, sementara langit malam menjadi atapku. Aku belajar untuk bertahan hidup dengan mengais makanan dari tempat sampah, berharap menemukan sisa-sisa makanan yang masih bisa dimakan. Kadang-kadang aku beruntung mendapatkan roti basi atau kulit buah, atau lebih sering aku hanya menemukan rasa lapar yang semakin melilit perutku. Di jalanan, aku menghadapi sisi lain dunia yang tidak pernah aku tahu ada. Kebrutalan dan ketidakpedulian manusia. Aku harus menghindari gangguan dari orang-orang jahat yang melihatku sebagai mangsa empuk. Pernah suatu kali, seorang pria yang kelihatannya baik hati mencoba mendekatiku hanya untuk mencuri tas kecilku yang berisi sisa roti yang aku simpan untuk makan siang. Dunia ini terasa kejam bagi anak kecil sepertiku. Aku masih ingat betapa takutnya aku setiap kali malam tiba. Bayangan gelap dan suara langkah kaki yang tak dikenal selalu membuatku waspada. Aku belajar tidur dengan satu mata terbuka, menggenggam erat apapun yang kupunya, seolah itu adalah harta yang tak ternilai. Namun, meski dunia begitu keras, aku tetap bertahan.
Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini, tapi setiap pagi aku bangun dengan harapan kecil yang entah dari mana datangnya. Sebuah keyakinan bahwa mungkin suatu hari nanti hidupku akan berubah. Aku ingat malam-malam dingin saat hujan mengguyur tubuhku yang menggigil. Aku hanya bisa meringkuk di bawah jembatan dengan selai kardus basah sebagai alas. Air hujan merembes, membasahi rambutku, membuat pakaianku lengket dan menusuk tulang-tulangku dengan dingin yang tak tertahankan. Aku memeluk lututku erat-erat, berharap kehangatan yang tak pernah datang. Suatu malam, aku terbangun oleh langkah kaki yang berat mendekat. Naluriku segera memberitahuku untuk waspada. Dari bayangan gelap, muncul dua pria dengan tatapan mata yang tidak bersahabat. Salah satu dari mereka yang membawa botol bir di tangan tersenyum miring saat melihatku. "Hei anak kecil, sendirian ya?" katanya sambil mendekat. Aku tidak menjawab, hanya mempererat pelukanku pada lututku sendiri. Aku tahu menjawab mereka tidak akan mengubah nasibku malam itu. "Jangan takut," kata pria yang satunya lagi. Suaranya terdengar kasar namun pura-pura ramah. "Kami cuma mau ngobrol." Aku tahu maksud mereka bukan sekedar ngobrol. Tanpa pikir panjang, aku bangkit dan lari secepat mungkin menerobos derasnya hujan. Aku mendengar mereka berteriak memanggilku. Bahkan salah satu dari mereka mencoba mengejarku. Tapi kakiku yang kecil ternyata cukup cepat untuk menyelamatkanku malam itu. Aku berlari sampai nafasku habis. Sampai tubuhku tak sanggup lagi bergerak. Aku berhenti di sudut gang yang gelap dan sempit, memeluk diriku sendiri sambil terisak. Malam itu, aku menyadari bahwa di jalanan ini, aku tidak hanya melawan rasa lapar dan dingin. Aku juga harus melawan manusia-manusia yang melihatku sebagai mangsa muda. Seseorang yang tidak punya siapa-siapa untuk melindungi. Namun, tidak semua malam hanya berisi pelarian dan ketakutan. Ada kalanya aku menemukan tempat yang lebih aman, meski hanya untuk sementara. Aku pernah tidur di belakang sebuah warung kecil yang sudah tutup, di mana pemiliknya meninggalkan beberapa dus kosong yang bisa kugunakan sebagai alas. Warung itu bisa memberikan perlindungan dari angin malam. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa tidur dengan sedikit lebih nyenyak. Tapi, rasa aman itu tidak pernah bertahan lama. Orang-orang seperti aku, anak jalanan tanpa rumah, sering dianggap pengganggu. Pagi-pagi sekali, pemilik warung itu menemukanku di sana. Wajahnya masam, penuh kemarahan. Dia mengusirku dengan suara keras, menyebutku sebagai anak nakal yang hanya merepotkan. Aku berjalan pergi dengan kepala tertunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak ingin menangis lagi. Aku tahu dunia ini tidak akan memberiku simpati, tidak peduli seberapa menderitanya aku. Semakin lama, aku menjadi lebih waspada dan lebih pandai membaca situasi. Aku tahu kapan harus bersembunyi, kapan harus berlari, dan kapan harus pura-pura tidak ada. Tapi semakin aku belajar bertahan, semakin aku merasa diriku berubah. Aku tidak lagi merasa seperti anak kecil yang sama seperti dulu. Aku menjadi lebih keras, lebih terbiasa dengan rasa sakit, dan lebih kebal terhadap kebaikan yang hanya sesekali datang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tetap bertahan dalam diriku. Sebuah keinginan untuk keluar dari kehidupan ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku tahu aku tidak ingin selamanya menjadi gadis kecil yang tidur di trotoar, yang makan dari tempat sampah, dan yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di tengah kegelapan itu, aku mulai membuat rencana kecil. Aku mulai mengamati orang-orang sepertinya yang baik hati.
Aku mulai mengamati orang-orang yang sepertinya baik hati. Mencoba mencari peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar sisa makanan. Aku tahu, itu mungkin akan memakan waktu lama, tetapi aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Malam-malam penuh hujan dan dingin itu terus datang, tetapi aku bertahan. Setiap malam yang aku lewati adalah kemenangan kecil. Bukti bahwa aku masih hidup dan belum menyerah. Aku harus belajar bertahan. Jika tidak mencari makan, aku akan kelaparan. Jika tidak bergerak cepat, aku bisa diserang preman. Apalagi bagi seorang anak kecil sepertiku, segala sesuatu di sini adalah tentang bertahan hidup. Siapa yang lebih cepat, lebih cerdik dan lebih kuat? Sayangnya, aku tidak punya keunggulan di antara semua itu. Pagi-pagi sekali, saat orang-orang baru mulai keluar rumah untuk bekerja, aku sudah berjalan menyusuri trotoar, mengais tong sampah atau memungut apa saja yang bisa kugunakan. Terkadang, aku menemukan bungkus nasi yang masih ada sisa lauknya, atau roti yang sudah mengeras tetapi tetap bisa dimakan. Itu adalah keberuntungan kecil yang membuatku merasa meskipun sebentar, hidupku tidak sepenuhnya suram. Namun, keberuntungan itu seringkali direnggut dalam sekejap. Preman-preman di jalanan yang jauh lebih tua dan lebih kuat dariku selalu mencari anak-anak seperti aku untuk dimanfaatkan. Mereka sering mengawasi dari kejauhan, menunggu saat aku lengah. Pernah suatu kali, aku sedang duduk di pojokan gang, menikmati potongan roti yang aku temukan pagi itu. Dari arah belakang, seorang remaja laki-laki tiba-tiba merebut roti itu dari tanganku. "Ini punya aku sekarang," katanya sambil tertawa mengejek. Aku bisa mencoba merebutnya kembali, tapi dia hanya mendorongku hingga aku jatuh. Aku ingin menangis, tetapi aku tahu air mata tidak akan mengubah apapun. Aku hanya bisa melihat dia pergi sambil melahap roti itu, meninggalkanku dengan perut kosong yang semakin lapar. Sejak saat itu aku tahu bahwa untuk bertahan, aku harus lebih cerdik. Aku belajar untuk tidak menunjukkan apapun yang kupunya, tidak peduli seberapa kecil nilainya. Jika aku menemukan makanan, aku akan memakannya di tempat tersembunyi, jauh dari mata orang lain. Jika aku memiliki sesuatu yang berharga, aku akan menyembunyikannya dengan hati-hati, bahkan jika itu hanya sepotong koin receh. Tetapi dunia di luar tidak pernah memberi jeda. Aku harus terus bergerak, terus berpikir cepat. Ada kalanya aku harus berlari sekuat tenaga, menghindari preman yang mengejarku hanya karena mereka bosan dan ingin bermain-main. Pernah suatu malam, seorang pria dewasa yang mabuk mencoba menarikku ke gang gelap. Aku meronta, menggigit tangannya dengan seluruh tenaga hingga dia melepaskanku. Aku berlari tanpa henti, meskipun kakiku terasa seperti akan patah. Hingga akhirnya aku menemukan tempat untuk bersembunyi di balik tumpukan kardus. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang begitu dalam. Aku sadar di jalanan ini, aku bukan hanya melawan lapar dan dingin, tetapi juga melawan manusia yang bisa menjadi jauh lebih kejam daripada apapun yang pernah kubayangkan. Seiring waktu, aku mulai mengenal anak-anak lain yang hidup di jalanan sepertiku. Beberapa dari mereka lebih tua dan sudah terbiasa dengan kehidupan keras ini. Mereka mengajariku beberapa trik, seperti cara mencari tempat tidur yang aman, cara menghindari preman, dan cara mencari makanan di tempat yang tidak biasa. Namun, tidak semua dari mereka bisa dipercaya.
Ada yang mencoba bersikap ramah hanya untuk mencuri apa yang aku miliki. Ada juga yang berusaha memanfaatkanku untuk kepentingan mereka sendiri. Aku harus belajar membaca niat orang dari gerak-gerik mereka. Dari nada suara mereka, dari cara mereka menatapku. Setiap hari adalah perjuangan. Dan setiap malam adalah tantangan untuk bertahan hidup. Ada saat-saat di mana aku merasa sangat lelah. Ingin menyerah saja, membiarkan dunia ini menelanku. Tapi ada sesuatu di dalam diriku, entah apa yang selalu membuatku bangkit lagi. Aku tahu, hidup di jalanan ini mungkin akan menjadi ceritaku untuk waktu yang lama. Tapi aku bertekad, aku tidak akan membiarkan jalanan ini menghancurkanku. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah, tapi harapan kecil tetap ada di dalam hatiku. Aku ingin hidup, meski tidak tahu caranya. Dalam kesendirian dan kesunyian malam, aku sering bertanya-tanya, mengapa nasibku seperti ini? Aku tidak pernah meminta untuk lahir ke dunia ini, apalagi untuk hidup dengan cara seperti ini. Namun, entah bagaimana, di tengah rasa putus asa yang mencekik, ada sebuah bisikan lembut di dalam diriku yang berkata, bertahanlah. Aku tidak tahu dari mana harapan itu datang. Mungkin itu hanya naluri manusia untuk terus hidup. Atau mungkin itu kenangan samar tentang masa lalu yang pernah indah. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, bayangan wajah ibu dan ayahku muncul di pikiranku. Seolah-olah mereka memintaku untuk terus maju. Mereka mungkin sudah tiada, tetapi aku merasa bahwa mereka tidak akan pernah ingin aku menyerah begitu saja. Namun, mempertahankan harapan di dunia yang begitu kejam adalah perjuangan tersendiri. Ada hari-hari di mana aku tidak menemukan apapun untuk dimakan. Perutku melilit hingga rasanya seperti ada pisau yang mengiris di dalamnya. Aku berjalan tanpa arah, mencoba melawan pusing dan kelemahan yang terus menyerang tubuhku. Kadang aku berpikir, apakah lebih baik jika aku berhenti saja? Berhenti mencari makanan, berhenti berlari, berhenti bertahan. Tapi di saat seperti itu, seringkali ada sesuatu yang entah bagaimana mengingatkanku pada nilai kecil kehidupan. Pernah suatu kali ketika aku benar-benar tidak memiliki apa-apa, seorang wanita tua yang kukenal memberiku sepotong roti. Itu bukan roti yang besar, hanya potongan kecil yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Tetapi bagiku, itu adalah hadiah besar. Ambillah nak, katanya dengan senyum lembut. Kamu harus kuat ya. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk dan berterima kasih. Wanita itu pergi, meninggalkanku dengan potongan roti di tanganku dan rasa hangat yang mengalir di hatiku. Itu adalah momen kecil, tetapi cukup untuk membuatku bertahan 1 hari lagi. Namun, ada juga hari-hari di mana kebaikan seperti itu terasa seperti mitos. Dunia ini, bagi seorang anak jalanan sepertiku, seringkali lebih banyak menunjukkan sisi gelapnya. Pernah suatu hari, aku hampir menyerah pada godaan untuk mencuri. Aku melihat sebuah toko roti dengan etalase penuh roti segar. Aromanya begitu menggoda, hingga perutku yang kosong semakin terasa perih. Aku berdiri di depan toko itu cukup lama, menatap roti yang seolah-olah memanggilku. Aku tahu itu salah, tetapi rasa lapar membuat pikiranku buntu. Saat aku akhirnya memberanikan diri untuk meraih salah satu roti dari rak depan, tangan seorang pria besar tiba-tiba mencengkram lenganku dengan kuat. "Hei, kamu pikir bisa mencuri di sini dan lolos begitu saja?" katanya dengan suara menggelegar.
Aku memohon padanya, menjelaskan bahwa aku hanya lapar. Tapi dia tidak peduli. Dia menyeretku keluar toko dan melemparkan tubuhku ke trotoar. "Pergi dari sini sebelum aku memanggil polisi," teriaknya. Aku menangis di sudut jalan hari itu. Bukan karena rasa malu, tetapi juga karena kenyataan bahwa aku hampir melanggar prinsipku sendiri. Aku tidak ingin menjadi pencuri. Aku ingin hidup dengan cara yang benar. Tetapi dunia ini terus memaksaku berada di ujung jurang. Malamnya, saat aku meringkuk di bawah jembatan untuk berlindung dari angin dingin, aku memikirkan apa yang akan terjadi jika aku benar-benar menyerah. Aku bisa berhenti melawan, berhenti mencari makanan, dan membiarkan nasib mengambil alih. Tetapi pikiran itu selalu dibayangi oleh sebuah keyakinan kecil. Keyakinan bahwa hidup ini, meskipun sulit, masih memiliki sesuatu yang berharga untuk kuperjuangkan. Aku tidak tahu apa bentuk harapan itu. Tetapi aku tahu bahwa menyerah berarti kehilangan segalanya. Dan selama aku masih bisa membuka mata setiap pagi, selama aku masih bisa mengambil satu napas lagi, aku akan terus bertahan. Suatu hari, ketika aku terduduk di sudut pasar dengan tubuh penuh luka, seorang pemuda bernama Danu menghampiriku. Wajahnya teduh dan penuh kasih, berbeda dari kebanyakan orang yang biasanya hanya melintas tanpa peduli. Tubuhku yang kurus, penuh memar akibat jatuh saat melarikan diri dari seorang preman beberapa jam sebelumnya, menarik perhatian orang-orang, tapi tak seorang pun berhenti. "Kamu lapar, Dik?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk pelan, tenggorokanku terasa kering dan aku terlalu lemah untuk berkata-kata. Dia menatapku dengan prihatin sebelum duduk di sampingku, mengabaikan tatapan heran dari pedagang-pedagang di pasar. "Sebentar ya, tunggu di sini." Aku tidak tahu apa yang direncanakan, tetapi aku terlalu letih untuk bergerak. Danu kembali beberapa menit kemudian dengan sebungkus nasi bungkus dan sebotol air mineral. Dia membuka bungkus nasi itu dan menyerahkannya padaku. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Hampir tidak percaya bahwa makanan itu benar-benar untukku. "Pelan-pelan makannya, nanti tersedak," ujarnya sambil tersenyum. Aku menuruti kata-katanya, meskipun rasa lapar membuatku ingin melahap semuanya dalam sekali suap. Nasi itu terasa seperti makanan terenak yang pernah aku makan. Meskipun sebenarnya hanya nasi putih dengan sedikit lauk sederhana. Saat aku selesai, dia menyerahkan botol air itu. Aku meneguknya dengan rakus, membiarkan air dingin itu membasahi tenggorokanku yang kering dan perih. "Kenapa kamu di sini sendirian?" tanyanya setelah beberapa saat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana aku bisa menceritakan seluruh kisah hidupku pada orang asing yang baru saja aku temui. Tapi tatapan matanya begitu tulus, begitu lembut, sehingga aku merasa dia tidak akan menghakimiku seperti orang-orang lain. Aku gak punya siapa-siapa," jawabku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Danu mengangguk, seolah-olah dia sudah menduga jawaban itu. "Kamu sudah lama di jalan." Aku hanya mengangguk lagi, merasa tidak sanggup mengatakan apapun. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku ingin menangis, tapi aku menahannya. "Kamu tinggal di mana?" Aku menuju ke arah jembatan yang terlihat samar dari pasar sini. "Di sana, di bawah jembatan." Dia terdiam sejenak, menatapku dengan ekspresi yang sulit kujelaskan. Ada rasa kasihan di matanya, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip dengan tekad. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu," katanya akhirnya. Aku mengerutkan kening. "Bantu gimana?" tanyaku, penuh curiga. Pengalaman hidup di jalanan membuatku sulit mempercayai orang lain, bahkan mereka yang terlihat baik. Danu tersenyum seolah mengerti keraguanku. "Aku gak punya banyak, tapi aku kenal seseorang yang mungkin bisa menolong kamu."
Dia punya panti asuhan kecil di pinggiran kota. Anak-anak di sana dirawat dengan baik. Kalau kamu mau, aku bisa bawa kamu ke sana. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Panti asuhan. Aku bahkan tidak pernah membayangkan ada tempat seperti itu untukku. Selama ini aku berpikir bahwa hidupku akan selalu seperti ini. Berjuang sendirian tanpa harapan nyata. Tapi kalau aku ke sana, apa mereka bakal mau menerimaku? Kenapa enggak? Jawabnya sambil tersenyum. Kamu masih anak-anak, Dik. Tempatmu bukan di jalanan. Kamu punya banyak hak untuk hidup lebih layak. Aku ingin percaya pada kata-katanya, tetapi rasa takut dan keraguan terus menghantuiku. Bagaimana jika dia hanya membohongiku? Bagaimana jika ini hanya jebakan? Tapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Aku nggak tahu, kataku akhirnya. Danu menepuk pundakku pelan. Gak apa-apa, kamu gak harus memutuskan sekarang, tapi pikirkan baik-baik ya. Aku bakal balik ke sini besok pagi. Kalau kamu mau ikut, aku akan bawa kamu ke sana. Dia bangkit, tersenyum lagi, lalu berjalan pergi. Aku hanya bisa memandanginya, merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Sepanjang malam itu aku memikirkan kata-katanya. Panti asuhan, tempat yang mungkin memberiku kehidupan yang lebih baik. Jauh dari dinginnya jalanan dan ancaman preman. Tapi aku takut, bagaimana jika aku tidak diterima di sana? Bagaimana jika aku kembali diusir, seperti yang sering terjadi selama ini? Saat pagi menjelang, aku masih belum tahu keputusan apa yang akan aku ambil. Tapi, jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang berkata bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Danu membawaku makanan, lalu mengajakku tinggal di rumah kontrakannya yang kecil. Ia seorang karyawan pabrik dengan penghasilan pas-pasan, tapi ia merawatku seperti anaknya sendiri. Rumahnya sederhana dengan dinding yang mulai mengelupas dan perabotan yang sangat minim. Hanya ada satu kamar tidur kecil, sebuah dapur, dan ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang makan. Namun, bagi seorang anak jalanan sepertiku, tempat itu seperti surga. Kamu bisa tidur di kamar, aku di ruang tamu saja, katanya sambil meletakkan sebuah bantal dan selimut di atas kasur tipis di lantai. Aku hanya berdiri di ambang pintu kamar, tidak percaya bahwa ada orang seperti Danu di dunia ini. Aku sudah terbiasa tidur di trotoar, di bawah jembatan, atau di sudut pasar yang dingin dan keras. Kini, aku berdiri di ruangan yang meskipun kecil dan sederhana, terasa begitu hangat. Kenapa kamu baik banget sama aku? Tanyaku lirih. Suara itu hampir tenggelam di antara keraguan dan rasa syukur yang bercampur aduk di hatiku. Danu tersenyum kecil sambil mengacak rambutku dengan lembut. Karena aku pernah merasakan hal yang sama, Dek. Dulu aku juga gak punya siapa-siapa, tapi ada orang baik yang menolong. Sekarang giliran aku bantu orang lain. Aku tidak bisa menjawab, tapi hatiku terasa hangat. Selama bertahun-tahun hidup di jalanan, aku terbiasa berpikir bahwa dunia ini hanya berisi kekejaman dan ketidakpedulian. Namun, Danu membuktikan bahwa masih ada orang baik, meskipun mereka langka. Hari-hari pertamaku tinggal bersama Danu adalah masa penyesuaian yang aneh. Aku tidak terbiasa dengan kenyamanan kecil yang ditawarkan. Seperti makan nasi dengan lauk sederhana setiap hari, atau memiliki tempat tidur yang hangat. Danu bahkan membelikanku beberapa pakaian bekas di pasar malam. Aku tahu ini gak mewah, tapi lebih baik daripada yang kamu pakai sekarang, katanya sambil menyerahkan celana panjang dan kaos lusuh yang sudah bersih. Aku memandang pakaian itu dengan mata berkaca-kaca. Makasih mas, kataku pelan. Danu hanya tersenyum dan melanjutkan makan malamnya. Dia tidak pernah meminta apapun dariku, bahkan tidak pernah memaksaku untuk bercerita tentang masa laluku. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa nyaman untuk membuka diri padanya. Satu malam, saat kami duduk di lantai ruang tamu setelah makan malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas Danu, kenapa dulu kamu gak punya siapa-siapa?
Dia diam sejenak, menatap gelas teh di tangannya sebelum menjawab. Orang tuaku meninggal waktu aku masih kecil. Sama kayak kamu. Bedanya aku beruntung karena ada tetanggaku yang mengurus aku. Tapi mereka juga nggak kaya. Jadi setelah aku cukup umur, aku harus kerja sendiri untuk bertahan hidup. Aku mengangguk pelan. Berasa ada hubungan yang aneh antara kami. Nasib kami mirip, tetapi Danu berhasil menemukan jalan untuk keluar dari kesulitannya. Dia adalah gambaran masa depan yang mungkin bisa aku capai jika aku cukup kuat dan beruntung. Namun hidup bersama Danu tidak selalu mudah. Penghasilannya sebagai karyawan pabrik sangat terbatas, dan ada kalanya kami hanya makan dengan nasi dan garam. Tapi Danu tidak pernah mengeluh, bahkan saat dia pulang kerja dengan wajah lelah dan tubuh letih. Kamu harus sekolah, Dek, katanya suatu malam saat kami sedang duduk bersama. Sekolah? Tanyaku. Bingung. Kata itu terasa asing bagiku, seperti sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Iya, kamu gak bisa selamanya hidup seperti ini. Kalau kamu sekolah, kamu bisa punya masa depan yang lebih baik, jelasnya. Tapi aku gak punya uang buat sekolah. Danu tersenyum. Aku yang ngurus. Aku bakal cari cara. Kamu gak usah mikirin itu. Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Pikiran tentang sekolah terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Tapi di sisi lain aku tahu bahwa Danu tidak pernah berbicara sembarangan. Namun konflik mulai muncul ketika Danu harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kami berdua. Penghasilannya yang pas-pasan semakin terasa berat, dan aku bisa melihat betapa lelahnya dia setiap hari. Suatu malam, aku mendengar suara batuknya yang keras dari ruang tamu. Aku keluar dari kamar dan melihatnya duduk di lantai, memegang dadanya dengan wajah pucat. Mas sakit ya? Tanyaku panik. Gak apa-apa, cuma kecapean, jawabnya sambil tersenyum lemah. Tapi aku tahu, itu lebih dari sekedar kelelahan. Aku mulai merasa bersalah karena telah menjadi beban baginya. Jika bukan karena aku, mungkin hidup Danu akan lebih mudah. Pikiran itu menghantuiku setiap hari, membuatku bertanya-tanya apakah kehadiranku adalah hal yang benar untuknya. Namun, di tengah semua kekhawatiran itu, Danu selalu meyakinkanku bahwa aku adalah bagian dari hidupnya sekarang. Kita keluarga, Dek, katanya suatu malam. Dan keluarga saling jaga apapun yang terjadi. Kata-kata itu membuatku menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku memiliki seseorang yang benar-benar peduli padaku. Danu menyekolahkanku meski itu berarti ia harus bekerja lembur dan mengurangi kebutuhannya sendiri. Ia berkata, aku ingin kamu punya masa depan yang lebih baik, Alina. Kata-kata itu terukir dalam benakku, tapi bersamaan dengan itu, rasa bersalah juga tumbuh di hatiku. Aku melihat bagaimana lelahnya dia sepulang kerja. Wajahnya pucat dan matanya yang cekung, seperti memikul beban berat yang tak pernah ia keluhkan. Setiap pagi, Danu membangunkanku dengan suara lembut. Bangun, Alina, nanti kamu telat ke sekolah. Ia menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya roti kering dan teh manis, sebelum mengantarkanku ke sekolah dengan sepeda tuanya. Sepanjang perjalanan ia selalu memberiku semangat. Sekolah itu penting, Alina. Kalau kamu rajin belajar, nanti kamu bisa jadi orang sukses. Kamu bisa keluar dari semua ini, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, meski di dalam hatiku ada perasaan berat. Aku tahu apa yang dia korbankan untukku. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri, kini digunakan untuk membayar biaya sekolah, membeli seragam, dan bahkan buku pelajaran. Aku mulai merasa bahwa beban hidupnya terlalu besar karena keberadaanku. Di sekolah, aku menjadi anak yang pendiam. Teman-teman sekelasku, meski tidak semuanya berasal dari keluarga kaya, hidup mereka jelas lebih baik dariku. Mereka berbicara tentang mainan baru, acara televisi, atau liburan keluarga, hal-hal yang terasa seperti dunia lain bagiku. Pernah suatu hari, saat jam istirahat, seorang teman bertanya,
Kenapa seragammu kelihatanku sama Lina? Kamu nggak punya seragam cadangan ya? Aku hanya tersenyum kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Seragamku memang sering kupakai berulang-ulang, karena Danu hanya mampu membelikanku 1 set. Aku mencuci seragam itu setiap malam dan menggantungnya di sudut kamar berharap besok pagi sudah kering. Meski begitu, aku mencoba untuk tidak mengecewakan Danu. Aku belajar dengan giat, mengerjakan semua tugas, dan berusaha mendapatkan nilai bagus. Di setiap rapor, aku ingin ada sesuatu yang bisa kubawa pulang sebagai hadiah untuknya. Sebuah bukti bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, pengorbanan Danu mulai menuntut harga yang lebih besar. Tubuhnya semakin kurus dan batuknya semakin sering terdengar. Suatu malam, saat ia pulang kerja, aku melihatnya hampir jatuh pingsan di depan pintu. "Mas, kamu gak apa-apa?" Aku segera membantunya duduk. "Cuma kecapean, Alina, gak usah khawatir." Jawabnya dengan senyum yang lemah. Tapi aku tahu, itu lebih dari sekedar kelelahan. "Mas, harus periksa ke dokter," desakku. "Biaya dokter mahal, Dik. Uang kita lebih baik dipakai untuk kamu sekolah." Aku terdiam, tidak bisa membantah. Tapi di dalam hatiku, aku merasa hancur. Aku tidak ingin sekolahku menjadi alasan dan terus mengabaikan kesehatannya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, aku gak apa-apa gak sekolah. Aku bisa kerja bantu Mas." Danu langsung menatapku dengan tajam. "Jangan pernah ngomong begitu lagi, Alina. Masa depan kamu gak boleh berhenti di sini. Aku kerja keras bukan untuk diriku sendiri. Aku kerja supaya kamu gak harus hidup seperti aku." Aku menangis malam itu. Di satu sisi, aku ingin menghormati keinginannya. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa Danu tidak bisa terus seperti ini. Konflik itu semakin memuncak ketika suatu hari, Danu pingsan di pabrik tempatnya bekerja. Seorang rekannya membawanya pulang ke rumah, dan aku terkejut melihat betapa parah kondisinya. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terdengar berat. "Mas harus dirawat," aku memohon dengan air mata mengalir deras. "Aku gak apa-apa, Dek," katanya sambil mencoba tersenyum, meski jelas tubuhnya tidak mampu lagi. Aku tidak bisa lagi diam. Dengan uang tabungan yang sedikit ia sisihkan untukku, aku membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan bahwa Danu menderita gangguan paru-paru akibat terlalu sering terpapar debu di pabrik tanpa perlindungan yang memadai. "Dia butuh istirahat total dan pengobatan rutin," kata dokter. Tapi bagaimana mungkin Danu bisa istirahat total? Dia satu-satunya orang yang menopang hidup kami. Aku tahu dia tidak akan mau berhenti bekerja, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesehatannya. Malam itu, setelah kami pulang dari klinik, aku memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Aku mulai mencari pekerjaan, meskipun aku tahu usiaku terlalu muda untuk diterima dimanapun. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin membantu Danu, seperti dia telah membantuku selama ini. Ketika Danu tahu apa yang kulakukan, dia marah besar. "Alina, kamu gak boleh kerja, tugas kamu adalah sekolah," katanya dengan nada yang belum pernah aku dengar sebelumnya. "Tapi Mas, aku gak bisa terus begini. Aku gak mau Mas sakit lagi," aku membalasnya. Air mata mengalir di wajahku. "Alina," katanya lebih lembut, menatapku dengan mata yang penuh kasih. "Aku janji aku bakal baik-baik aja, tapi tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekolah adalah jalan keluar kamu dari semua ini. Kamu, kalau berhenti sekarang, semua perjuangan kita akan sia-sia." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tahu dia benar, tetapi aku juga tahu bahwa waktu kami semakin terbatas. Dan dalam keheningan malam itu, aku bersumpah bahwa apapun yang terjadi, aku akan melakukan segalanya untuk membalas pengorbanannya ketika aku lulus SMA. Danu mendorongku untuk melanjutkan pendidikan. "Jangan takut bermimpi besar," katanya sambil menepuk bahuku dengan penuh semangat.
meski hatiku berat meninggalkannya. Aku tahu ini adalah mimpi yang ia perjuangkan sejak hari pertama ia menyelamatkanku dari jalanan. Dengan dukungan penuh dari Danu, aku memilih kuliah di luar pulau, di sebuah universitas ternama. Saat keberangkatan, ia mengantarku ke terminal bus dengan sepeda motor bututnya yang sudah sering mogok. "Jaga diri baik-baik Alina, jangan lupa kabari aku kalau ada apa-apa," katanya dengan senyum hangat yang khas, tapi matanya, aku bisa melihat kerisauan yang ia sembunyikan. Saat keberangkatan, ia mengantarku ke terminal bus dengan sepeda motor bututnya yang sudah sering mogok. "Alina, Mas, aku gak yakin ini keputusan yang benar. Aku takut ninggalin Mas sendiri di sini." "Alina," jawabnya lembut, "kamu harus percaya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Lihat, kamu sudah besar, sudah lulus SMA. Sekarang mau kuliah, aku gak mau kamu kehilangan kesempatan ini. Hanya karena khawatir sama aku." Aku memeluknya erat mencoba menahan tangis. Aku tahu ia selalu mendahulukan kebahagiaanku di atas segalanya. Tetapi aku juga tahu betapa beratnya hidup yang ia jalani tanpa aku di sisinya. Di universitas, dunia terasa sangat berbeda. Aku bertemu dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang jauh lebih baik. Mereka berbicara tentang liburan ke luar negeri, mobil pertama mereka, atau rencana bisnis keluarga. Sementara aku, anak jalanan yang pernah tidur di trotoar, merasa seperti ikan kecil yang terlempar ke lautan luas. Namun seringkali, aku merasa ragu pada diriku sendiri. Aku mengingat wajah Danu dan semua pengorbanannya. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus membuktikan bahwa semua jerih payahnya tidak sia-sia. Kuliah itu berat, terutama karena aku tidak ingin sepenuhnya bergantung pada Danu. Aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu, menjadi pelayan di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Setiap bulan aku menyisihkan sebagian dari gaji kecilku untuk dikirimkan ke Danu. "Alina gak usah kirim uang ke aku. Kamu butuh itu buat biaya hidup kamu," protes Danu saat aku mengabari bahwa aku telah mentransfer uang ke rekeningnya. "Mas, aku gak bisa tenang kalau Mas gak punya apa-apa di sana." Percakapan itu menjadi rutinitas kami. Danu selalu menolak setiap aku tetap keras kepala. Bagiku, itu adalah caraku untuk sedikit membalas budi padanya. Percakapan itu menjadi rutinitas kami. Namun selama bertahun-tahun aku tinggal jauh darinya, aku mulai merasakan bahwa sesuatu berubah. Danu semakin jarang menelpon dan ketika aku menelpon, suaranya terdengar lemah. "Aku cuma kecapean Alina, kerjaan di pabrik makin berat," katanya setiap kali kutanya tentang keadaannya. Aku tahu dia sedang berbohong. Suaranya yang dulu penuh semangat kini terdengar lesu. Dan ketika aku mendesaknya untuk bicara jujur, dia selalu menghindar. Suatu hari, saat libur semester, aku memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu Danu. Aku ingin memberinya kejutan. Namun ketika aku tiba di depan rumah kontrakannya, aku terkejut melihat kondisinya. Rumah itu tampak lebih kumuh daripada sebelumnya. Dan di dalamnya, Danu terbaring di kasur tipis dengan tubuh yang terlihat kurus. "Mas," seruku sambil berlari mendekatinya. "Alina, kok kamu gak bilang mau pulang?" katanya dengan senyum lemah. "Mas kenapa gak pernah bilang kalau keadaan Mas kayak gini?" Aku menahan tangis. Melihat wajahnya yang begitu tirus. "Aku cuma gak mau kamu khawatir. Kamu sudah cukup terbebani dengan kuliah kamu ini. Ini cuma kecapean," jawabnya seperti biasa, mencoba menenangkan. Namun, aku tahu ini bukan sekedar kecapean. Danu terlalu lama mengabaikan kesehatannya. Aku segera membawanya ke rumah sakit, meskipun ia berulang kali menolak. Dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah kritis. Penyakit paru-parunya telah berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius karena tidak pernah diobati dengan benar. Hatiku hancur mendengar diagnosis itu. Selama ini, aku sibuk mengejar mimpiku. Sementara Danu perlahan-lahan menyerah pada tubuhnya yang lemah. "Mas kenapa? Mas gak pernah bilang. Aku bisa pulang, aku bisa bantu Mas," jawabku dengan suara yang penuh tangis.
Danu menggeleng pelan. Alina, hidup kamu lebih penting. Aku gak mau kamu kehilangan kesempatan buat jadi orang sukses. Aku gak apa-apa. Tapi aku tahu ia tidak baik-baik saja. Selama beberapa minggu, aku tinggal di rumah untuk merawatnya, melewatkan kelas-kelas penting di kampus. Aku tidak peduli. Bagiku Danu adalah segalanya. Namun ia tetap memaksaku untuk kembali ke kampus. Alina, dengar. Aku gak akan maafin diri aku kalau kamu sampai gagal gara-gara aku. Kamu harus kembali, kamu harus lulus, katanya dengan tegas. Aku tidak ingin pergi, tetapi aku tahu bahwa ia benar. Dengan berat hati aku kembali ke universitas, tetapi aku tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memikirkan Danu. Hingga suatu hari, kabar yang kutakutkan itu datang. Seorang tetangga menelponku, memberitahu bahwa Danu telah berpulang. Aku merasa dunia runtuh. Orang yang telah menjadi segalanya bagiku, yang memberiku hidup kedua, telah pergi. Aku pulang dengan hati yang hancur, tetapi di meja kecil di rumah kontrakan kami, aku menemukan sebuah surat. Tulisan tangannya yang lemah menyiratkan betapa keras ia berusaha untuk meninggalkan pesan terakhir. Alina, aku tahu suatu hari ini akan terjadi, dan aku gak mau kamu merasa bersalah. Aku sudah hidup cukup lama, dan untuk melihat kamu tumbuh jadi orang yang hebat itu sudah cukup buatku. Ingatlah bahwa aku selalu bangga padamu, dan aku ingin kamu terus maju. Jangan pernah menyerah. Dunia ini keras, tapi kamu lebih kuat. Aku tahu kamu bisa meraih semua yang kamu impikan. Aku mencintaimu seperti adikku sendiri, Danu. Aku menangis tanpa henti malam itu. Memeluk surat itu seolah itu adalah sisa terakhir dari kehadirannya. Namun, aku tahu bahwa aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus melanjutkan perjuangan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk menghormati semua yang telah Danu korbankan untukku. Selama kuliah, Danu terus mengirimiku uang. Meskipun aku tahu itu sulit baginya. Aku mencoba menghemat dan bekerja sambilan agar tidak terlalu membebaninya. Tapi setiap kali aku mengatakan bahwa aku baik-baik saja dengan penghasilanku, Danu hanya tertawa kecil di telepon. Kamu gak usah khawatir soal itu, Aina. Aku cuma mau kamu fokus kuliah, aku masih kuat kerja, katanya dengan nada ceria yang seringkali terasa dipaksakan. Namun, aku tahu kenyataannya tidak seperti itu. Aku tahu betapa kerasnya ia bekerja hanya dengan memastikan aku memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia bekerja lembur hampir setiap malam, bahkan mengambil pekerjaan tambahan di akhir pekan. Semua itu ia lakukan agar aku bisa menyelesaikan kuliah tanpa hambatan finansial. Di kampus, meskipun aku sibuk dengan tugas-tugas dan jadwal kuliah yang padat, pikiranku selalu kembali kepada Danu. Aku tahu dia berjuang di tempatnya, sama seperti aku berjuang di sini. Kadang, rasa bersalah menghantuiku. Aku merasa seolah-olah aku mengeksploitasi kebaikannya, meski aku tahu itu bukan niatku. Pada semester keempat, aku memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan. Selain bekerja di kafe, aku mulai menjadi asisten dosen yang menambah penghasilan. Aku bertekad untuk tidak terlalu membebani Danu lagi, tetapi hal itu malah membuatku kelelahan.